teman-teman, kalian pasti sudah sering banget kan dengar cerita kemerdekaan? Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, kalian tahu nggak? Ada beberapa peristiwa di balik terjadinya kemerdekaan Indonesia. Apa itu ya? Nah, di sini akan menjelaskan awal mulanya. Nah, seperti yang ada di judul, kita menghadapi materi yang sangat menegangkan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Khairul Soleh pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Khairul Soleh pada 16 Agustus 1945. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini tentunya mempunyai dampak. Nah, salah satunya ada dampak positif bagi warga Indonesia. 1. Mempercepat proklamasi kemerdekaan. Itu tentu saja, karena pasti semua warga Indonesia ingin merasakan kemerdekaan dan terbebas dari serangan-serangan dari luar. Yang kedua, mendorong persatuan bangsa. Kita tinggal di sama daerah, tentu pasti mempunyai bangsa. Bangsa itu kita berkelompok, jadi kita tentunya mempunyai rasa yang kuat untuk mempertahankan sesuatu bersama-sama yang milik di daerah kita sendiri. Yang ketiga, meningkatkan semangat nasionalisme. Di era sekarang atau di era yang dulu, di semua tempat kita pasti punya rasa semangat yang nasionalisme. Kita mempertahankan sesuatu yang milik kita, jadi itu bisa sangat nasional. Itu bisa membuat kita jadi bersama-sama kuat, bukan hanya dengan senjata, tapi dengan diri kita sendiri. Yang keempat, menjadi tonggak sejarah penting, di mana peristiwa dari Rengas Dengklok, dari kita beramai-ramai menyerang dari luar, untuk yang penjajah yang sudah ada di dalam tempat milik kita itu pasti menjadi sejarah dan pengalaman yang sangat penting untuk diceritakan, dan itu atau peristiwa yang kita alami. Yang kelima, simbol perjuangan golongan muda. Di kita ini, diri kita pasti merasa senang bila perjuangan yang kita lakukan berhasil, dan kita tentunya bersama-sama dengan orang yang saling membantu di daerah kita. Itu menjadi simbol kekuatan bagi kelompok. Terbentuknya pemerintahan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia telah dijajah selama lebih dari 300 tahun oleh Belanda. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka semakin kuat setelah Perang Dunia Kedua. Nah, terbentuknya NKRI pasti ada tahapan-tahapannya. Dimulai dari pembentukan PPKI, pemilihan presiden dan wakil presiden, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan kabinet, pembentukan struktur negara, itu pasti ada pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut PPKI
terjadi pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuannya PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk menyusun konstitusi dan struktur pemerintahan. Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 anggota yang dipilih oleh pemerintah Jepang dan tokoh-tokoh Indonesia. Ketua dari PPKI ini adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat dipilih sebagai Ketua PPKI. Perannya PPKI ini dalam proses kemerdekaan Indonesia, termasuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. PPKI memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan membantu membentuk struktur pemerintahan negara yang baru. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 1945, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melalui musyawarah dan aklamasi. Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemilihan ini merupakan awal dari lembaga kepresidenan di Indonesia dengan Soekarno sebagai presiden pertama. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia dilakukan oleh Panitia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang pertama PPKI, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi negara yang menjadi dasar hukum bagi pemerintahan Indonesia. Pembentukan kabinet adalah proses penunjukan atau pemilihan para menteri dan pejabat tinggi negara lainnya untuk membentuk badan eksekutif yang akan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Kabinet terdiri dari menteri-menteri yang memimpin kementerian atau departemen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, pembentukan struktur negara berdasarkan prinsip trias politika atau pemisahan kekuasaan dibagi menjadi 3. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang, legislatif membuat undang-undang, dan yudikatif mengadili pelanggaran undang-undang. Lembaga-lembaga dari ketiga kekuasaan tersebut adalah eksekutif, presiden dan wakil presiden, legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kalau yudikatif, Mahkamah Agung. Nah, pemisahan ketiga kekuasaan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga dan memastikan keseimbangan dalam pemerintahan. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, serta bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, prinsip trias politika diimplementasikan untuk menjaga demokrasi dan negara hukum. Nah, judul yang terakhir, proklamator dan peran tokoh sekitar proklamasi. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertugas membacakan dan merumuskan teks proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah momen bersejarah yang melibatkan banyak tokoh kunci. Proklamator utama adalah
Soekarno dan Muhammad Hatta yang bertugas merumuskan dan membacakan teks proklamasi. Nah, selain itu ada tokoh-tokoh lain. Nah, tokoh sekitar proklamasi ada Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Sukarni, Laksamana Meida, Fatmawati, dan Latif Hendraningrat. Nah, di sini adalah tugas tokoh-tokoh sekitar proklamasi. Ada Ahmad Subarjo sebagai anggota PPKI dan turut berperan dalam penyusunan teks proklamasi. Ada Sayuti Melik, dia adalah yang mengetik naskah proklamasi setelah disetujui oleh para tokoh. Ada Sukarni, dia adalah orang yang aktif dalam mobilisasi massa dan pengorganisasian untuk mendukung proklamasi. Lalu ada Laksamana Meida, dia bersedia menyediakan tempat di rumahnya untuk merumuskan teks proklamasi. Lalu ada Fatmawati, dia adalah istri Soekarno yang menjahit bendera pusaka merah putih. Lalu yang terakhir ada Latif Hendraningrat. Dia yang mengamankan proklamasi dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, itu sekian dari tokoh dan perannya dalam pembuatan proklamasi. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, sekarang sudah tahu kan sejarah kemerdekaan Indonesia itu adalah sebagian peristiwa-peristiwa yang terjadi yang bisa kami sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya ya. Semoga kalian paham. Nah, materi selanjutnya, materi ketiga akan dijelaskan di video selanjutnya tentang revolusi penegakan panji-panji NKRI. Dadah, see you.